Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Siapa yang tak mengenal batik? Salah satu kekayaan Indonesia, salah satu kerajinan yang memang sudah dikenal sejak lama, sejak zaman Kerajaan Majapahit dulu hingga berkembang saat ini, bahkan sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Kita akan berbicara mengenai batik hari ini dan juga belajar membatik. Pemirsa, hari ini kami spesial mengundang salah satu narasumber yang paham betul mengenai batik. Beliau adalah Bapak Agustinus Adiwinarto atau biasa disapa Pak Win. Kita akan ngobrol bersama beliau. Pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, rumah batik Lumbini. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, di edisi kali ini kita akan berbincang mengenai rumah batik Lumbini dan langsung bersama ownernya. Pak Win, apa kabar hari ini? Sehat dan baik. Alhamdulillah, saya suka sekali hari ini Pak Win. Penampilannya ini sangat rumah batik Lumbini ya. Sangat batik Lumbini karena ini beliau, ada karya beliau dan juga yang terpajang hari ini di studio juga ya Pak Win. Bisa diceritakan dulu dari agemannya Pak Win. Saya penasaran sekali karena bagus. Ini baju batik ini memang bikinan sendiri dan ini dengan warna alam. Jadi ini pakai mahagoni atau mahoni. Jadi di kami itu selain warna sintetis juga memakai warna alam yang menggunakan di lingkungan kita sendiri. Betul. Jadi karena pewarna alam juga ramah lingkungan ya. Iya betul. Pak Win. Jadi rumah batik Lumbini ini salah satu keunggulannya juga menggunakan pewarna alam. Gitu. Kalau aktivitas-aktivitas akhir-akhir ini apa kesibukannya Pak Win di rumah batik Lumbini? Setelah masa new normal ini, sebagian besar waktu kita selain untuk mendesain dan menerima order, tapi tamu terutama anak-anak muda milenial yang bikin YouTube itu cukup banyak juga. Ya, jadi kegiatannya cuma setiap hari itu melayani tamu. Kemudian membuat batik gitu aja. Jadi sepertinya kalau untuk media sosial ini cukup ramai sekali ya, nama batik Lumbini berada di mana-mana dan salah satunya kemarin Pak Ganjar juga rawuh ke rumah batik Lumbini. Gimana ceritanya itu Pak Win? Jadi saya kira Pak Ganjar ini memberi motivasi karena kami UKM ini kan banyak yang semaput toh Mbak, pingsan ya kan. Karena 3 bulan kita benar-benar nggak ada tamu, lockdown. Jadi kami berterima kasih karena Pak Ganjar sebagai pimpinan orang nomor 1 Jawa Tengah memberi motivasi. Jadi kehadiran dia melebihi bantuan uang. Masya Allah. Jadi itu memotivasi Pak Win dan juga teman-teman tersendiri. Teman-teman pembatik semua saya kira bersemangat ya. Betul, bahwa selalu ada peluang ya Pak Win begitu. Betul. Apa sih Pak kesulitan saat-saat itu yang dirasakan 3 bulan yang pingsan itu tadi? Kesulitannya karena kita lockdown, jadi tamu nggak ada, kita keluar nggak bisa. Otomatis juga mau beli bahan baku nggak ada. Tutup kan semua. Karena semua aktivitas batik Lumbini melibatkan orang yang datang, melibatkan interaksi antara orang. Sedangkan untuk saat ini juga ada keterbatasan untuk itu ya Pak Win gitu. Kalau berbicara lebih lanjut tentang batik Lumbini ini sejak kapan Pak Win? Tahun 2011 kita memulai. Dan kita sangat tidak punya apa-apa karena modal kita hanya 2 lembar kain 2 meteran. Apa yang memotivasi Pak Win pada 2011 yang dimulai dengan 2 lembaran kain itu? Begini, karena aku lihat di salah satu buku karya Profesor Dr. Sukmono pada tahun 1874 itu kan di Borobudur ada pabrik namanya Indigo Fabrik. Itu memproduksi warna alam dari indigo. Jadi kenapa ini mati begitu saja? Maka kami sebagai orang lingkungan Borobudur tidak terima. Bentuknya perlawanan adalah kita berkarya.
Jadi perlawanannya dengan cara yang positif, Iya. itu berkarya. Iya. Apakah warna-warna indigo juga menjadi salah satu warna yang diunggulkan di batik Lumbini? Sebenarnya arahnya ke situ, tetapi dalam cerita itu kami mengamati ke sungai, ke lingkungan di sekitar Menoreh, batik Lumbini setelah pohon indigo itu tahun 2010 itu kan Merapi meletus. Betul. Itu punah. Akhirnya kami baru mulai kembali membibit. Baik. Ya, itu mengambil dari teman-teman pembatik di luar daerah dan memang Sudah melestarikan. tetapi untuk memproduksi warna ini butuh lagi lahan yang lebih luas. Lahan yang lebih luas dan proses yang panjang ya Pak Iya, ya. Harus iya. ada riset terlebih dahulu. Iya, betul, ya. Apakah warnanya ini sesuai, apakah jadi Iya, warna indigo iya, gitu ya iya. Pak ya. Kalau warnanya pasti jadi. Cuma indigo ini perlakuannya berbeda dengan warna alam lain. Oke. Jadi kalau di indigo ini perlu fermentasi dulu. Baik. Tapi kalau warna yang lain cukup kita ambil, kita keringkan, Sudah jadi. ya direbus jadi. jadi Tapi baik. kalau ini nggak bisa. Perlakuan istimewa tadi. Iya. Kenapa indigo itu mahal ya Pak ya? Ya, karena proses kan. Ya. Karena prosesnya itu tadi. Panjang, ya. Jadi prosesnya yang panjang dan juga ya effort yang Ya, lebih daripada warna-warna lainnya Betul. gitu. Lalu sekarang alhamdulillah batik Lumbini, rumah batik Lumbini sudah mulai kembali Ya. pulih ya Pak, meskipun Ya. tidak sesuai, tidak seperti dulu Ya, gitu betul. ya. Belum normal, Belum. ya. Meskipun katanya ini normal baru, tapi Ya, ya. belum benar-benar Belum, masih jauh, normal. Mbak. Tapi alhamdulillah sudah mulai Ya. banyak yang berdatangan. Tadi Ya. Pak Win cerita banyak dari YouTuber, Ya. sosial media ini ramai sekali memberitakan. Tentu ini memiliki keuntungan tersendiri bagi batik Lumbini Ya. dipasarkan melalui sosial Betul. media ya Pak. Ya. Sepertinya itu seperti investasi. Karena kita masih sepi, investasinya adalah promosi. Yes, betul. Iya. Jadi salah satu cara promosi yang mudah menyebar dan diterima saat ini adalah melalui digital Iya, media betul. ya, Iya. digital platform. Dari mana saja sih Pak yang datang? Mulai dari yang dalam negeri hingga luar negeri, mungkin Pak Win bisa Kalau cerita. yang luar negeri, maaf kita nggak kenal karena mereka kalau bikin itu nggak pernah bicara. Tahu-tahu beli gitu ya. beli sama bikin di situ. Ah, oke. Pernah satu hari tamu rombongan dari memang datang dari luar negeri memang bikin film, tapi sampai sekarang filmnya beredar di mana kita juga nggak tahu. Jadi memang krunya banyak, Mbak. Baik, Banyak. baik. Jadi dari Amerika. Kemudian yang kedua yang bikin film adalah grup Aman Jiwo. Itu juga jaringannya seluruh dunia ya. Internasional. Iya, internasional. Baik, Jadi baik. itu yang dari luar. Jadi sebenarnya sudah dikenal secara skala internasional juga, Iya, tetapi walaupun mungkin ya. tapi mungkin itu tadi ya Pak ya, walaupun Pak Win sendiri ini belum tahu ini di mana ini. Iya, betul. Betul. Ini menarik sekali ketika Pak Win tadi bercerita, teman-teman kesana itu tidak hanya membeli dan juga melihat, tapi juga membuat. Iya, edukasi Mbak namanya. Oh, Paket edukasi ya. Oh, ada paket edukasi. Iya. Itu yang apa tujuan dengan adanya itu? Jadi Pak Win? anak muda sekarang ini kan sukanya potret. Mhm. Tapi kalau hanya potret kan nggak ada hasilnya. Dengan edukasi ini kita ingin orang-orang muda ikut melestarikan batik. Dan juga tahu bagaimana cara Iya. membuatnya. Betul, iya, Nah, ya, di situ. Keren banget. Dan kita akan cara belajar, saya sih Iya. akan belajar cara membuat batik itu. Nanti kita akan demo setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, saya akan mengundang tamu yang tak kalah istimewa juga. Beliau juga sangat mengenal dengan baik rumah batik Lumbini bersama Ibu Justina Rita Suciartin yang nanti akan membantu saya belajar mencanting ya. Iya. Pak Win, sesaat lagi, jangan beralih dari tempat duduk Anda. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan kita masih bersama rumah batik Lumbini, dan di samping saya ada Ibu Justina Rita Suciarti atau biasa disapa Bu Rita. Iya. Yeay, akhirnya kita akan belajar mencanting ya Bu Rita ya. Iya, mencanting. Sebenarnya sebelum belajar mencanting dulu nih Bu, ini ada banyak cara untuk membatik gitu ya Bu? Iya, Rita? betul. Apa aja itu Bu Rita? Biasanya kalau untuk pemula itu membatiknya itu nggak langsung di kain, ya itu kita bisa pakai kertas, Oh, kayak kertas gambar, melukis gak? melukis. Oke, Cuman jadi melukisnya caranya gitu? pakai malam, Oh, gitu. itu bisa.
Karena batik adalah salah satu bahan yang digunakan adalah malam ini ya Bu ya. Iya, betul. Oke, kalau proses hari ini Bu Rita persiapannya apa aja nih Bu Rita? Ini ada kompor ya. Pastinya kompor ini ya. Untuk Kami pakai memanaskan, ya malam. malam biar cair. Ini saya pakai kompor listrik biar itu lebih praktis. Dibawa Terus kemana-mana. yang kedua ini namanya malam ya. Iya. Ini malam. Atau lilin ya Bu ya? Lilin batik. Ini terbuat dari rumah lebah. Oh, oke. Ini juga tergolong natural ya. Natural. Iya. Semua ini ramah lingkungan. Iya betul. Lalu alat yang utama adalah Canting. Ya, ini canting ini kebetulan saya bawa cuma nomor 1 sama nomor 2. Oke, ada banyak. Sebenarnya ada banyak sekali ya canting, ukuran canting. Ada yang nomor 0, itu kecil sekali. Oke. Terus nomor 1. Terus nomor 1 itu biasa dibikin Untuk garis. garis perintang ya ini. Terus yang nomor 2 bisa buat ini bikin garis. Isian itu ya Bu ya? Kalau isian pakai yang 0. Titik-titik itu pakai 0. Karena itu Untuk yang paling garis yang kecil? gede. Iya. Oke, kalau yang nomor 2 tadi Bu untuk? Untuk garis yang agak lebar gede. Oh, untuk garis yang lebih lebar. Iya. Mungkin ini? Bukan? Ini Pak, saya pakai nomor 1 semua. Ini nomor 0. Ya, seperti ini nomor 0. Seperti kecil itu nomor 0. Iya, betul. Oke. Kalau yang di sebelah sini ada yang nomor 1 nggak Bu? Kebetulan ini batik stem, batik cap. Ini batik cap ya? Iya. Wah, matanya orangnya ini nggak teliti ya. Tapi keindahan batik itu sebenarnya tidak ada yang salah ya Bu? Karena Iya, setiap betul. goresan itu adalah seni. Iya. Katanya gitu waktu saya baca bukunya. Lalu kita mulai, ini apa Bu? Motif apa saat ini yang mau dikerjakan Bu Rita? Ini motif down body. Oh, daun Tidak- bodi. Seperti yang saya bawa Iya, seperti iya, itu. iya, Cuman ini dikombinasi dengan Wah, cantik sekali. Ini apa? Kinara-kinari. Itu ada- Kalau misalkan kita perhatikan dengan dekat ya Bu ya, itu ada apa ya Bu ya itu? ini kinara-kinari. Oh, kinara-kinari. Iya, ini sama stupa Oh, oke. Borobudur Cantik sekali. ini. Wah, itu bagus sekali. Wah, sudah tidak sabar ingin melihat hasilnya. Kira-kira untuk full itu butuh berapa lama Bu? Mencantingnya? 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Itu rata-rata memang segitu pengerjaannya ya Bu ya? Iya, Atau kebetulan tergantung kan ini- lebarnya kayaknya ya? Ya. Tergantung lebar besarnya kayaknya. Rata-rata kami bikin ukuran 2,5 meter. 2,5 meter itu kira-kira 1 bulan pengerjaan. Iya, kira-kira 1 bulan. Kecuali ada order yang mendesak, jadi kami lembur sampai malam Kalau ya. biasanya ini yang mengerjakan gitu, Ibu boleh sambil mencanting loh. Oh, Tapi iya. kalau tidak keberatan sambil ngobrol. Iya. Kalau biasanya mengerjakan gitu harus 1 orang dalam 1 motif atau 1 motif bisa dikerjakan rame-rame? Kalau bisa 1 orang 1 motif. Karena Karena untuk ukuran goresan ini ya, Bu, ya? goresannya kan bisa tebel, tipisnya beda. Jadi harus 1 kain 1 orang. Oke. Oleh karena itu lamanya itu karena Lamanya ya, lamanya sebetulnya di waktu mencanting. Kalau untuk mewarna itu bisa dikerjakan orang lain ya. Oh, kalau ke warna Ini- kan sudah ada pola-polanya mencanting itu ya Bu ya? Iya. Kalau Bu Rita biasanya prosesnya ini kan pertama ini ya menyiapkan alat, Iya. lalu ada kain yang melukis atau apa Bu istilahnya? itu? Desain. Desainnya itu Bu Rita juga. Enggak, kebetulan suami saya. Pak Win ya. Iya, Jadi betul. mendesainnya Pak Win, lalu yang mencanting Bu Rita. Saya, lalu biasanya untuk yang mewarnai itu bisa ini Pakai, ya, bisa tenaga. karyawan ya. Iya, betul. Oh, oke. Prosesnya setelah mencanting itu Iya. langsung diwarna atau gimana Bu Rita? Iya. Kami kan pakai warna, ada warna seperti itu kan remasol. Iya, itu ada. Kalau remasol colorful itu kan banget tuh. pakai kuas 1 persatu, bisa saya pengen warna merah bisa merah, kuning bisa kuning. Terus yang kedua bisa pakai warna celup seperti ini. Oke. Itu dicelup. Oh. Ya, tapi kalau ini kan ada 2 warna. Setelah Merah di warna sama itu. merah, kalau seperti ini ditutup lagi pakai malam. Oh, gitu. Iya. Jadi proses terakhir tetap pakai malam lagi ya? Kalau pengen Kalau warna-warna pengen- lain ya. Oke. Cuman Tergantung kalau pakai ini kreativitasnya nggak ya. perlu diblok, ditutup malam lagi. Kalau warna remasol karena sudah bisa warna-warni. Dan sudah cantik lah. Iya. warnanya itu.
itu cerah ya kalau pakai warna Dari remasol. kapan sih Bu Rita Ya. mulai membatik? Dari kapan? Ini istilahnya apa sih Bu? Mencanting atau membatik ya? Iya, mencanting. Mencanting. Dari Iya. kapan Bu Rita mencanting? Saya mulai mencanting itu 2011. Oh, sejak tadi ya Pak Win cerita Iya. sejak memulai dengan 2 lembar itu. Iya, Gimana itu kebetulan kisahnya bisa dilanjutkan Bu, 2 lembar itu kain? itu kan saya awalnya ikut pelatihan batik ya. Itu dari Kemenparekraf. Itu cuma 5 hari. Kebetulan pesertanya banyak 70. Dari 70 orang itu ditanya ada nggak yang belum pernah pegang canting. Ternyata cuma saya sendiri dari 70 orang itu. Makanya saya Tapi siapa sangka yang belum satu-satunya tapi sekarang sudah seperti ini. iya, Iya kan? karena kan saya nggak pengen kalah dengan mereka. Makanya saya sejak pelatihan itu saya berusaha tiap hari mencanting terus sampai jam 1 sampai jam 2 malam selama 5 hari pelatihan itu. Habis itu tiap harus mencanting. Ya, alhasil seperti ini saya bisa Masya Allah. membuat batik. Lalu karya pertama saya penasaran sekali. Itu sekarang ada di mana? Apakah sudah terjual atau masih disimpan menjadi kenangan 2 lembar kain karya pertama? Kalau pas saat pelatihan masih saya simpen, tapi yang untuk 2 lembar kain itu kebetulan sudah dikoleksi sama orang Denmark. Iya, kebetulan masih berupa seperti ini. Pola-pola. Iya, pakai canting gini jadi belum diwarna. Itu jadi menyemangati untuk Masya Allah, untuk terus kami berkarya untuk terus ya, Bu, berkarya, ya? iya. Oke. Wah, cantik sekali sih. Saya baru lihat desainnya aja udah keren banget. Mungkin Pak Win dari dulu memang hobinya desain ya, Bu ya? Kebetulan dia pelukis, tapi Pak Win otodidak, itu ya. pelukis. Oke, bakat ya. Iya. Kalau Bu Win mencanting ini apa dari dulu memang sudah suka batik? Atau memang karena hasil Belum. dari pelatihan itu? Oke, kayaknya Iya. ini saya suka ini nih gitu. Saya itu dulu pernah jadi guru ya, guru di SMP. Kebetulan kan ngajarnya di yayasan, jadi gaji nggak mencukupi gitu. Terus saya tertarik punya usaha sendiri. Kebetulan ada itu pelatihan, baru saya berusaha belajar. Sepertinya ini Iya, ya, jadi iya. salah satu solusi dan akhirnya menyenanginya Iya, hingga saat betul, ini. iya. Sehari itu bisa berapa jam, Bu? Mencanting. Kalau ukuran kayak desain itu dekorasi itu paling kami ya dapat 2 nyantingnya. oke. Tapi kemarin itu kan kebetulan masih sebelum masa pandemi itu kan tamu sering ada ya yang datang terus. Jadi dapatnya paling cuman untuk sampel aja, mereka lihat ini batiknya seperti ini, jadi mereka bisa melihat seperti itu. Baik. Apa sih Bu tips atau yang paling penting dalam mencanting? Iya. Selain punya alat-alatnya, apa persiapan yang paling penting dalam mencanting itu apa? Paling penting itu ya mental ya. Dan Mentalnya harus siap karena sabar mungkin ya. Iya, mencanting itu kan kalau seperti ini ada garis-garis lurus panjang gini, biasanya kita harus tahan nafas biar garisnya bisa lurus. Ini kan kebetulan banyak sekali garis-garis panjang seperti ini. Ternyata ada teknik tahan nafas juga ya? Iya, Berarti betul. nafasnya Bu Rita ini panjang banget. Lihat garis-garis sepanjang itu tahan nafas. Makanya ini kebetulan desainnya banyak garisnya, nah seperti ini. Wah, sengaja kayaknya Pak Win ngerjain Bu Rita ya. Kita sudah gak sabar sekali sih pengen lihat nanti hasilnya seperti apa. Saya juga pengen belajar. Tetapi sambil saya belajar, kita simak liputan dari kru Magelang TV yang kemarin sempat main-main ke rumah Batik Lumbini. Pemirsa, kita simak liputannya bersama.
Siapa sih yang tidak kenal kain batik? Batik memang kain khas dari Indonesia. Tidak salah jika jenis-jenis batik di Indonesia sangatlah banyak. Salah satu yang harus kita ketahui ialah batik Lumbini. Kain batik yang diproduksi langsung oleh Bapak Adi Winarto ini kondang di wilayah Borobudur, Magelang. Atas dasar keprihatinan karena kurangnya kearifan lokal yang terekspos di Borobudur, Bapak Win menciptakan batik dengan bahan alamiah. Dari hanya melukis di depan teras, kini batik Lumbini telah dikenal dunia. Lantas, bagaimana sih batik Lumbini kok bisa seterkenal itu? Dan bagaimana pula keadaan batik terhadap kondisi pandemi? Jadi batik Lumbini ini berawal dari keprihatinan kita karena di Borobudur itu candinya terkenal, tetapi kearifan lokal itu beberapa hilang, misalnya batik. Maka pada tahun 2011 kami memulai bersama-sama dengan teman-teman dari kawasan Borobudur. Tetapi hal itu pun ada dasarnya bahwa pada tahun 1874 itu ternyata dalam salah satu peta buku Belanda itu ada pabrik indigo pewarna alam. Maka ini membuat semangat dari kami untuk melanjutkan batik itu. Bedanya batik kami di Lumbini ini adalah masalah desain. Yang kedua, desain kita memang ciri khasnya Borobudur. Yang kedua membedakan yaitu bahwa kita ini sudah mulai memakai warna alam, dan warna alam ini mengambil dari tanaman-tanaman yang sekitar Borobudur aja. Misalnya ada klengkeng, rambutan, itu yang kita coba untuk upayakan diperbanyak penggunaannya. Kita akan menggunakan dua, yang satu warna sintetis, yang kedua adalah warna alam. Nah, yang warna alam ini lebih rumit karena sebelum kita mendesain sudah menyiapkan warna dulu. Jadi pertama kita bikin desain, yang kedua adalah di proses canting, yang ketiga di pewarnaan itu, yang terakhir finishing. Finishing bisa langsung dilorot tapi juga bisa diwarna ulang warnanya, begitu. Kita pemasarannya mengandalkan dari mulut ke mulut. Jadi maaf, kita konvensional karena kebanyakan tamu kita ini sebenarnya kalau tidak pandemi adalah asing. Nah, mereka itu percaya kalau ada rekomendasi dari teman-temannya. Saya pernah jadi pengurus batik di kabupaten dan dari perindustrian memberikan pelatihan, memberikan kunjungan, menghadiri pertemuan seperti itu. Batik Lumbini ini bisa Anda kunjungi Tinggal Kulon, Wanurejo, Borobudur. Tim Liputan, Magelang TV. Ya pemirsa, itu tadi liputan bersama di Rumah Batik Lumbini. Jadi jika Anda penasaran, Anda bisa langsung berkunjung ke sana. Tepat alamatnya di mana, Pak Win? Tinggal Kulon, Desa Wanurejo, Borobudur. Borobudur, Tinggal Kulon. Jadi itu ada banyak tinggal ya Pak ya? Ya, tinggal ada dua, itu yang Kulon. Jadi yang Kulon. Nah, nanti jika ada penasaran seperti apa Rumah Batik Lumbini, ingin berkoleksi, membeli batik karya dari Batik Lumbini, dan juga bisa belajar nanti sama Bu Rita gimana mencanting. Nah, tadi juga sudah mencanting bersama Bu Rita, dan kembali lagi kita ada Pak Win juga. Setelah perjalanan dari 2011 hingga 2020 ini, menurut Pak Win apa sih yang paling berkesan ketika membangun Rumah Batik Lumbini? Ya, pertama karena impian kami sebenarnya tidak, batik ini bukan sekedar aku kerajinan, bukan. Ya. Tapi
sebenarnya masih punya mimpi, tetapi sampai hari ini kita sudah cukup senang karena dari 2 lembar kain berkembang. Iya. Lalu yang berkesan bahwa batik ini bermanfaat. Oke. Ya, bermanfaat. Beberapa tetangga kita bisa berkarya bersama di situ. Betul. Bagi orang lain, bahkan ada yang mengesan bahwa suatu hari anak-anak cacat itu dari SLB Temanggung iya. untuk pembekalan hidup mereka 1 hari khusus belajar batik, Oh, ya, sampai oke. bisa. Jadi workshop sehari Iya, gitu ya Bapak iya. ya, workshop sehari sampai Kami bisa. ikut senang ya karena Masya Allah. bisa Bermanfaat batik bagi ini, orang ya. lain Ya. gitu. Ya. Salah satu cita yang mulia, salah satu angan-angan yang mulia sekali. Yang penting adalah bermanfaat bagi orang lain ya Pak. Ya. Itu yang membuat berkesan. Mungkin Bu Rita ada pandangan lain ketika batik yang dicanting Bu Rita ini dipakai oleh orang lain mungkin ya. Iya, kalau saya sangat senang karena kebanyakan dari orang luar negeri yang mengkoleksi. Iya itu. Jadi yang bangga dengan batik itu bukan orang Indonesia saja, Iya. begitu kan Bapak? Kebetulan itu orang luar. Jadi sudah dikenal hingga luar negeri. Jadi Iya. batik ini adalah hal yang benar-benar membanggakan Indonesia gitu, yang perlu dilestarikan. Menurut Bapak batik di Indonesia saat ini seperti apa Pak perkembangannya? Perkembangannya tidak terlalu bagus karena sebagian besar industrialisasi dengan batik printing. Sebetulnya itu bukan batik, tapi oke. dia bilang itu batik. Ini yang membombardir pengrajin seperti kami. Itu membedakan sebenarnya Iya, Pak ya. iya. Ah, Karena harga mereka itu sangat murah betul. dan betul. dicetak dalam sekian waktu cepat sekali. Dengan cepat, dengan jumlah yang masif Iya. atau banyak gitu. Itu adalah tantangan bagi para pembatik. Betul ya. Oke. Lalu mungkin menurut Bapak harusnya seperti apa Pak pemerintah menanggapi itu? Pemerintah ini sebetulnya sudah bagus, artinya memberi pelatihan. Betul. Tetapi pemahaman tentang pelaku pengrajin atau seniman, pemerintah itu sebetulnya masih ada batasan. Tidak mau turun langsung melihat sebenarnya kayak apa sih tantangan mereka. Baik. Seperti kami ini sebetulnya membatik memang tujuannya membatik, tetapi dari sisi promosi kami ikut memperkenalkan batik keluar. Betul. Sebagai duta budaya sebenarnya. Duta budaya Ya, Indonesia. ya, Ini bukan ya. hanya untuk Bapak, Ya, betul. tetapi untuk bangsa. Ya, tapi sampai hari ini tentang itu belum apa yang mendapat Perhatian khusus. ya. Jadi kalau kami kan kalau bantuan maaf ya alat dan sebagainya, saya kira kami sudah bisa ya. Tapi Baik. memotivasi supaya ini berkembang dan semakin banyak pembatik yang terlibat untuk Betul, ikut promosi betul. keluar. Betul, Walaupun di betul. rumah tapi bisa keluar gitu loh. Ya. Tidak harus keluar untuk mengenalkan kan Ya, ya. Bapak ya. Jadi Ya. membatik di rumah, tetapi ada hal lain yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh pengrajin atau Ya. pembatik, Ya. yaitu dalam bidang promosi sampai keluar. Ya. Dan ini mungkin memang perlu terjun langsung ya pemerintah atau elit gitu. Tapi sejauh ini ada ketika ada pameran-pameran internasional atau apa dilibatkan juga nggak Pak Win? Kalau pameran internasional kami mungkin belum mampu, tetapi kalau tingkat nasional kami terakhir di BSD. BSD Tangerang memang itu se-Indonesia Baik. itu didukung oleh BUMN kami. Oke. Tapi kalau untuk yang ke luar negeri mungkin masih belum ada arah ke sana ya. Belum. Belum berani. Oke. Kalau dari pemerintah sendiri ada ini bantuan khusus untuk mempromosikan seperti yang diharapkan Pak Win sejauh ini? Belum ya? Belum. Kami pernah melakukan itu secara kekeluargaan karena keponakan kami keliling Eropa. Kebetulan baik. pesen batik lalu untuk promosi di sana. Baik. Ya. Itu adalah cara-cara lain Ya. dalam memperkenalkan Ya. di skala internasional. Jadi ketika mungkin teman-teman atau yang sedang berada acara di Ya, event betul. internasional itu juga menjadi salah satu media promosi ya. Selain tadi juga Pak Win menceritakan media sosial atau digital saat ini juga itu menjadi langkah yang bagus gitu. Kalau Bu Rita sendiri ada harapan khusus nggak terkait pengrajin atau pembatik yang saat ini ada? Mungkin dengan adanya tadi ya tantangan dengan batik printing itu kan sehingga juga menurunkan motivasi bagi pengrajin juga ya untuk Iya, betul. membatik.
butuh 1 bulan loh Bu Rita ya kan, dan teman-teman pengrajin. Nah yang printing itu 1000 sehari jadi Pak. Iya, betul. Gitu. Seperti apa Bu harapannya Bu Rita khusus? Kalau menurut saya ya, sebaiknya untuk pembatik itu jangan menyamakan antara batik printing itu sebetulnya bukan batik, tapi mereka sering mengatakan itu batik. iya. Oke, Padahal kan batik. beda jauh. Itu kalau batik tulis, batik cap itu benar-benar batik ya. Tapi kalau printing itu memang dari ya lain itu Kain bukan di-printing motif iya, batik. lewat itu tuh kan komputer Alat, ya. ya. Kebanyakan mereka itu ini pembatik-pembatik yang sekarang itu mintanya cepet instan gitu loh. baik, Makanya dipadukan antara ini batik cap tulis sama batik printing. Iya, saya berharap itu benar-benar kalau batik ya batik murni. Iya, Itu iya, seperti iya. itu. Saya pernah baca salah satu buku, batik itu sebenarnya adalah proses ya, maksudnya Iya. kain proses dalam mencanting. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan Iya. Bu Rita, bahwa Uh-uh. ketika ada kain yang di-printing dengan motif batik itu bukan batik. Iya, Karena yang diakui UNESCO yang Uh-uh. dinamakan batik sebagai salah satu kekayaan dunia itu adalah kain yang Iya. dilukis dengan ini ya alat canting menggunakan malam atau lilin. Iya. Itu gitu ya, Pak. Pak Win, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang di rumah yang mungkin ingin tertarik belajar atau khususnya kepada pemerintah tentang harapan besar Pak Win untuk berkembangnya batik Indonesia. Kalau saya hanya berharap mungkin pemikiran saya sangat lokal. Tapi di Borobudur atau Magelang ini, Borobudur sudah kelasnya internasional. Betul. Tetapi bagaimana pemerintah juga memberikan pemberdayaan yang setimpal. Contohnya, Balai Konservasi ada di Borobudur tentang percantian. Betul. Tapi tentang perbatikan atau budaya kita yang sudah diakui dunia, mestinya ada pusat studinya. Betul. Jadi kalau di Jogja punya entah museum, Ya. entah balai besar balai, kenapa di Magelang belum ada? Yes. Lingkungan alamnya mendukung, fasilitasnya, lahannya masih luas. Kenapa tidak? SDM pembatik Ya, apalagi? banyak ya. Iya, iya. Ini jadi pemerintah monggo silahkan dukung, bukan dengan bantuan alat saja, Betul. tapi mereka didorong untuk menjadi pusat. Betul, betul. Luar biasa sekali. Itu harapan kita bersama. Terima Iya. kasih banyak Pak Win dan juga Ibu Rita Iya. sudah menemani ngobrol hari ini. Kita memiliki banyak ilmu bermanfaat, sudah belajar mencanting dan tahu tentang lebih dalam mengenai batik Indonesia dan kekayaan alam. Kita sendiri yang bisa membanggakan ya, Iya. Bapak. Lalu siapa lagi kalau bukan kita? Kita terus, karena itu budaya bangsa. Terima kasih Pak Win dan Bu Rita. Selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan di Rumah Batik Lumbini. Terima kasih. Itu tadi obrolan yang menarik pemirsa bersama Pak Win dan juga Ibu Rita. Beliau secara tidak langsung mengajarkan kepada kita mengenai proses membatik yang memang tidak mudah dan juga bagaimana berusaha untuk terus mencintai dan melestarikan budaya kita sendiri. Saya Putri Ahmadani, sampai jumpa.